Ya, maaf ya, jaringan kampus sepertinya enggak bagus, jadi putus nyambung. Terdengar ya suara Ibu ya? Kedengar Ibu. Oke, baik Ibu, tidak berlama-lama ya. Ibu akan menjelaskan 3 artikel yang kemarin kita ini kerjakan sama-sama. Ibu akan share screen. Nah, coba ya. Ya, enggak kuat untuk share screen. Oke, ini ya. Yang 3 artikel kemarin, tadi sudah ke yang kedua ya. Nah, ini kompetensi bahasa. Karena memang apa? Jaringannya tidak bagus. Jadinya putus-putus, tapi khawatir nanti Ibu kirimkan linknya ya. Untuk yang kedua adalah artikel Ibu Competencies in English. Di situ ada 4 skill bahasa Inggris yang nanti kamu harus hubungkan dengan anak usia dini. Mana kompetensi yang diajarkan untuk anak usia dini dan mana komponen bahasa Inggris yang tepat diajarkan untuk anak usia dini ya. Kemarin 4 skill itu adalah listening, reading, speaking, and writing. 4 skill itu mana yang cocok diajarkan untuk anak usia dini. Lalu yang kedua ada 2 komponen ya. Ada komponennya adalah belum Ibu record ya. Komponennya adalah apa komponen yang tepat diajarkan untuk anak usia dini. Ya, kemarin sudah kita bahas. Nanti itu akan jadi pertanyaan di UTS ya. Nah, untuk selanjutnya, yang terakhir adalah artikel Ibu yang berjudul Smart Parenting Teaching English for Kids at Home. Nah, media apa yang digunakan, media apa yang tepat untuk digunakan mengajar bahasa di artikel ini ya. Nah, ini memang for kids at home ya, maksudnya di rumah. Namun, rumah itu bukan hanya berarti rumah sebenarnya, yaitu seorang ibu yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya, namun juga rumah di sini berarti sekolah ya. Rumah ini juga berarti sekolah, yaitu di mana anak belajar di entah kelompok bermain atau di TK, karena sekolah tersebut, kelompok bermain maupun TK itu memang disetting seperti rumah bagi anak usia ini ya. Jadi mereka di sekolah itu ya menganggap itu rumah mereka ya. Karena kalau nggak seperti di rumah, nggak nyaman, mereka juga belajarnya kurang nyaman. Nah, orang tua di sekolah adalah guru ya. Kalau orang tua di rumah adalah seorang ibu. Jadi ini bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah ya. Kalau yang di rumah adalah ibu pengajarnya, kalau di sekolah adalah guru. Maka media apa saja yang bisa digunakan untuk mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini? Semuanya ada di artikel ini ya. Jadi mahasiswa mohon dibaca ya, dibaca 3 artikel tersebut, dipahami isinya, tidak harus menerjemahkan ya, dipahami isinya. Kalau misalkan belum paham ya oke dipakai ya Google Translate-nya. Dipahami isinya, habis itu apa ya berusaha untuk nanti menganalisis, menjawab pertanyaan yang ada di UTS sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa tentang hubungan bahasa Inggris dengan pembelajaran anak usia dini ya. Nah, untuk memahami 3 artikel tersebut, mahasiswa mempunyai tugas nih, ya. Ibu akan stop share screen-nya. Oke, untuk memahami 3 artikel tersebut, mahasiswa harus membuat flyer lagi ya, membuat 3 flyer. Untuk flyer yang pertama, ya, untuk flyer yang pertama adalah urgensi pembelajaran bahasa Inggris ya, urgensi pembelajaran bahasa Inggris. Coba Ibu akan tulis di chat ya. Untuk flyer yang pertama, flyer 1 adalah urgensi
pembelajaran bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Jadi nanti jawabannya pakai bahasa Indonesia boleh Bu, boleh. Sesuai dengan apa yang kamu pahami dan apa yang kamu analisis dari apa yang kita pelajari sebelum pertemuan ini ya. Urgensi pembelajaran bahasa Inggris terhadap anak usia ini. Sorry, kepada ya. Kepada anak usia dini. Oke, untuk menghadapi apa yang kita hubungkan sama artikel, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, itu ya. Coba lihat di chat. Coba lihat di chat. Coba dibaca salah satu dari kalian. Coba Nurul Hasanah dibaca yang di chat. Ya, yuk segera. 10 menit. Flyer 1, urgensi pembelajaran bahasa Inggris kepada anak usia dini untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, good ya. Jadi untuk yang pertama, kalian membuat flyer jawabannya, pertanyaan dan jawaban dari urgensi pembelajaran bahasa Inggris kepada anak usia dini menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, good. Untuk yang kedua, berhubungan dengan artikel yang kedua yaitu kompetensi in English ya. Kompetensi bahasa Inggris yang tepat diajarkan untuk anak usia dini. Oke, yang kedua silahkan dibaca Reka Dasyanda Tsunami. Silahkan dibaca di chat. Yang kedua yaitu kompetensi bahasa Inggris yang tepat diajarkan untuk anak usia dini. Oke, ini berhubungan sama artikel yang kedua ya. Jadi ada 4 skill yang diajarkan, hanya 2 skill. Ada 2 komponen yang diajarkan, hanya 1 komponen. Nah, itu kalian jabarkan dalam bentuk paragraf ya, dalam bahasa Indonesia. Untuk yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah judul artikel ibu yang ketiga adalah Smart Parenting Teaching English at Home. Sorry. Sekarang ibu akan tulis, setelah itu kalian baca media yang digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Oke, silahkan Cici, dibaca Cici yang ada di chat. Yang ketiga, yang digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Oke, baik. Jadi ada berapa flyer yang akan dibuat? 3, oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi pembelajaran bahasa Inggris untuk menghadapi masyarakat ya. Oke, good. Good. Yang kedua? Yang kedua, kompetensi bahasa Inggris yang tepat diajarkan untuk anak usia dini. Good ya. Baik, betul. Nah, ini Ibu sudah kirim di chat ya. Nanti kita akan kirim lagi di grup. Oke. Ya, suara putus-putus ya. Ya, karena jaringan. Oke ya, dari sini paham ya. Hari ini yang harus kalian lakukan adalah membuat 3 flyer. Seperti biasa, flyernya diupload di mana? Di IG. Iya, dan di tag Ibu ya. Mem, apakah 3 flyer itu masing-masing? Apakah 3 flyer itu masing-masing? Tidak ya. Flyernya jadi satu saja ya. Maksudnya flyer 1, 2, dan 3 jadi satu uploadan saja ya.
satu uploadan, digabung, setelah itu di tag nama ibu, ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Buat flyer silakan langsung nanti diupload dan di tag nama ibu. Misalkan nanti belum dikasih love sama ibu ya, belum di like sama ibu, nanti tetap ini komunikasi sama ibu ya di di DM ibu. Nanti misalkan ada yang kurang akan ibu sampaikan. Terus untuk minggu depan siap-siap kita UTS di dalam kelas dengan 3 materi utama tadi ya. Mahasiswa harus bisa menganalisis dan mendeskripsikan, menjelaskan dengan apa ya, dengan semampu kalian, dengan sejauh mana pengetahuan kalian tentang 3 artikel yang Ibu sampaikan, ya, tentang intinya adalah kita kaitkan dengan anak usia dini sesuai dengan pertanyaan hari ini, ya. Baik. Jadi hari ini membuat flyer, 3 flyer, nanti disampaikan pada teman-temannya yang tidak berhasil gabung di sini. Dan minggu depan kita UTS-nya UTS tulis ya. Nanti insya Allah akan Ibu minta PJ ke akademik untuk minta folio bergaris. Jadi kalian datang hanya bawa alat tulis ya, alat tulis. Nanti untuk kertasnya kita sediakan. Untuk pertanyaannya nanti akan Ibu buat untuk minggu depan ya UTS-nya. Ada yang resen Elmi sama Julita mau tanya apa? Ya Elmi? Atau Julita? Resen kan? Ya? Tidak ya? Oke, kalau tidak karena waktunya sudah hampir habis. Ya, untuk Zoom ini hanya 40 menit ya. Jadi nanti rekamannya akan Ibu sampaikan di grup. Silahkan diputar kembali apa yang harus dilakukan, tapi insya Allah sangat paham ya. Nah, setelah itu silahkan dibuat tugasnya dan diupload di Instagram. Minggu depan kita UTS ya. Oke, ingat UTS ini bobotnya 30%. Jadi tolong diusahakan benar-benar maksimal untuk kalian menjawab pertanyaan UTS. Jangan sampai jawabannya hanya 2 baris saja, 3 baris saja. Nah, ungkapkan apa yang ada di pemikiran kamu. Ungkapkan sesuai dengan sejauh mana pengetahuan kamu tentang bahasa Inggris untuk anak usia dini. Tadi ada 3 ya. Pentingnya bahasa Inggris untuk anak usia dini. 2, kompetensi bahasa Inggris untuk anak usia dini. Yang ketiga adalah media yang digunakan untuk mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Oke, baik. Seperti itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk presensinya, overall ya, Ibu sudah melihat nama-nama yang ada di sini. Ya, semoga semuanya sehat. Minggu depan bisa mengikuti UTS semua. Jangan sampai ketinggalan. Misalkan ketinggalan, nilainya tidak akan sama dengan teman-teman yang mengerjakan saat ini ya. Saat minggu depan, karena kalau sudah tahu naskahnya, sudah tahu soal UTS-nya, pasti persiapannya juga maksimal. Oke ya. Baik, I think that's enough for today. Let's read hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week ya. Oke, in middle test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye. Bye.